Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita masuk pertemuan 1 untuk mata kuliah matematika diskrit ya. Ini materinya masih ringan, ini tentang himpunan ya. Ini sebenarnya masih mengulang pelajaran waktu SMA, boleh dikatakan seperti itu ya. Jadi himpunan, ini poin-poinnya saja yang saya jelaskan. Itu pengertiannya adalah kumpulan benda atau kata lainnya objek nyata maupun abstrak yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama. Notasinya itu biasanya menggunakan huruf besar ya, huruf kapital ya. Sementara kalau anggotanya itu biasanya menggunakan huruf kecil. Contohnya ada himpunan software under Windows, ada Word, Excel, PowerPoint, dan seterusnya. Kemudian menyatakan himpunan itu ini masih kaitannya dengan tadi yang A tadi, menyatakan himpunan bisa menggunakan yang A ini. Artinya apa? Itu menuliskan himpunan, mendaftar semua anggotanya. Jadi dituliskan semua anggota-anggotanya. Atau bisa juga caranya dengan yang B ini. Himpunan B adalah himpunan X, demikian hingga X itu adalah software under Windows. Jadi dia cuma menuliskan himpunan B disebut dengan deskripsi ya. Jadi cuma sifat-sifat anggotanya saja. Kemudian ada lagi yang namanya anggota atau elemen himpunan. Biasa dituliskan dengan ini ya, simbol seperti ini. Jadi mirip dengan E yaitu. Jadi ini dibaca X elemen A gitu ya. Artinya X anggota himpunan A. Tapi kalau dikasih garis berarti X bukan anggota himpunan A. Kalau NA berarti dia menyatakan banyaknya anggota A. Kesamaan dua himpunan. Contohnya seperti ini. Jika anggotanya sama gitu ya. Jadi A, B, C, D dengan C, D, A, B sama aja. Jadi A sama dengan B. Jadi kalau anggotanya sama, itu himpunan yang sama. Istilah berikutnya ada lagi yang namanya subhimpunan. Atau kadang himpunan bagian gitu ya. Himpunan A dikatakan subhimpunan B jika dan hanya jika semua anggota dari A adalah juga menjadi anggota dari B. Contohnya misalnya ini, Anda lihat di sini A, Win 31, Win sampai 95 di sini. Sementara B itu biasanya lebih banyak ya dibandingkan dengan yang A. Tapi yang A ini termuat semua di B gitu ya. Maka boleh kita katakan A itu adalah himpunan bagian atau subhimpunan dari B. Macam-macam himpunan ada himpunan kosong. Ingat 0 dengan kosong itu beda ya gitu. Jadi simbolnya seperti ini. Atau boleh juga kurung kurawa tapi nggak ada ininya. Ini contohnya, A itu himpunan software aplikasi yang bisa dipakai dengan semua sistem operasi. Jadi A itu adalah himpunan kosong. Kemudian himpunan tunggal ya satu anggota saja. Kemudian kalau semesta itu adalah ini semesta ini mungkin akan lebih kelihatan ketika kita menggunakan istilah komplement nanti ya. Tapi pengertiannya dalam setiap membicarakan himpunan, maka semua himpunan yang ditinjau adalah subhimpunan dari sebuah himpunan tertentu yang disebut himpunan semesta. Ya, contohnya misalnya ada himpunan U, notasi himpunan semesta misalnya disimbolkan dengan U, kadang ada yang menggunakan S. Itu semesta pembicaraan, yaitu sistem operasi produksi Microsoft ya. Maka U di sini kalau kita tuliskan anggota-anggotanya ada Win 31, banyak sekali ya, sampai XP dan seterusnya gitu ya.
Kemudian ada lagi istilah yang berikutnya, ada yang namanya himpunan kuasa. Itu adalah, ini masih kaitannya dengan himpunan bagian ya. Adalah himpunan dari semua subhimpunan yang dapat dibuat dari sebuah himpunan. Jadi disimbolkan dengan 2 pangkat A. Nah, kalau dia menyatakan banyaknya himpunan bagian dari sebuah himpunan A adalah disimpulkan dengan 2 pangkat X. X itu adalah banyaknya elemen A. Jadi nanti dibedakan mana yang 2 pangkat X, mana yang 2 pangkat A. Contoh misalnya ya, di sini ada himpunan A, cuma 2 nih, ada mouse, keyboard. Tapi kalau 2 pangkat A itu adalah dari 2 anggota ini, itu kita bisa membuat himpunan bagian, bisa mouse keyboard, bisa mouse saja, bisa keyboard, bisa himpunan kosong. Ingat kalau himpunan kosong itu adalah himpunan bagian dari semua himpunan. 2 pangkat B, monitor, printer, scanner di sini. Kalau kita buat himpunan bagiannya, monitor, ada himpunan cuma printer saja, cuma scanner saja. Monitor, scanner, monitor, printer, scanner, sama himpunan kosong. Ini 2 pangkat B ya. Tapi kalau menyatakan banyaknya himpunan bagian dari A, tinggal 2. Anggotanya berapa sih? Anggotanya 2, berarti 2 pangkat 2, 4. Kalau himpunan B banyaknya anggotanya berapa? 3, makanya 2 pangkat 3, 8. Kemudian ada operasi himpunan. Operasi yang pertama ada yang namanya gabungan. Gabungan ini, ya intinya sih menggabungkan 2 himpunan A dan B, yang anggotanya semua anggota A atau B, atau keduanya, dengan catatan yang sama ya tidak ditulis ulang gitu ya. Jadi A gabung B, misalnya ada mouse, keyboard, scanner, kemudian B itu ada monitor, printer, C itu mouse, keyboard, CPU. Kalau A gabung B berarti kan tinggal Anda gabung aja kan Kalau printer mouse, keyboard, scanner, monitor, printer ya, jadi digabung. Kalau A gabung C, jadi ingat di sini mouse ini kan muncul 2 kali, cukup kita tulis sekali aja. Keyboard juga muncul 2 kali, cukup kita tulis sekali aja. Kemudian ada scanner, ada CPU ya, itu gabungan namanya. Kemudian ada lagi yang namanya irisan. Irisan itu sebenarnya himpunannya itu dia itu harus ada di A, ada di B juga. Contoh mouse, keyboard, touchscreen, kemudian B-nya monitor, touchscreen, printer, scanner. A irisan B-nya berarti kan cuma touchscreen saja kan, yang ada di A dan juga ada di B. Kalau A irisan C-nya dia himpunan kosong. Kemudian ada lagi yang namanya selisih. Selisih ini selisih 2 himpunan adalah himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya hanya menjadi anggota himpunan A, tetapi tidak termasuk anggota himpunan B. Kalau kita menyatakan A kurang B, berarti hanya anggota A saja, tapi irisannya tidak ikut, gitu, atau dihilangkan. Contoh misalnya, A itu SQL Server, MySQL Access. B itu anggotanya MySQL, kemudian Access Oracle ya. Maka A selisih B, A kurang B, itu adalah hanya anggota A, irisannya kan MySQL sama Access, maka irisannya kan dihilangkan gitu ya. Makanya irisan B adalah cuma anggotanya SQL Server. Nah, kemudian komplement dari himpunan A. Komplement dari himpunan A adalah himpunan yang anggotanya bukan anggota A. Notasinya bisa tanda koma di atas ya, tanda petik 1, atau bisa juga ada C ya di atasnya. A pangkat C, A komplement. Contoh misalnya, nah ini yang kaitannya dengan semesta, tadi ada himpunan semestanya,
Windows 31 sampai Windows XP ya, maka anggaplah A itu adalah ada 4 anggotanya gitu ya. Maka A komplement adalah yang bukan A, berarti sisanya saja yang dari semesta tadi ya, maka Windows 98, Windows SE dan seterusnya gitu ya. Jadi sekali lagi kalau yang komplement ini dia harus ada himpunan semestanya dulu, harus menyatakan himpunan semestanya dulu. Kemudian ada lagi istilah berikutnya adalah beda setangkup ya. Ini simbolnya A plus positif ada lingkaran B. Itu pengertiannya adalah dua himpunan A dan B adalah himpunan yang merupakan anggota himpunan A. Jadi sekali lagi beda setangkup dua himpunan A dan B adalah himpunan yang merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B tapi bukan irisannya tidak ikut. Jadi Anda lihat di sini Anda A setangkup B, A beda setangkup B itu adalah irisannya aja. Irisannya Anda lihat di sini, irisannya ternyata Windows 95, Windows 97 ini saja yang ini gitu ya. Irisannya dihilangkan. Maka dia Windows 31, 3, 11 dan seterusnya. Jadi irisan hampir sama dengan A gabung B tapi irisannya tidak diikutkan. Ini diagram Venn waktu SMA ini saya rasa kan udah pernah belajar ya. Ini cuma mengulang saja. Ini tadi kalau A irisan B seperti ini, kalau A selisih B seperti ini, kalau beda setangkup tadi seperti ini, kalau digambarkan, kemudian kalau A gabung B ini seperti ini, kemudian kalau A komplement seperti ini, anggaplah di luarnya A gitu ya. Yang hitam ya misalnya A, kalau A komplementnya berarti bukan A ya. Ini cuma tambahan saja, hukum-hukum aljabar. Ada hukum idempoten di sini, A gabung B sama dengan A irisan A sama dengan A. Kemudian ada yang namanya hukum komutatif, dengan A gabung B dengan kebalikannya sama intinya, komutatif. Asosiatif seperti ini, A gabung B dalam kurung gabung C itu sama dengan A gabung B gabung C. Jadi yang digeser kurungnya saja ya. Ada hukum identitas. A gabung himpunan kosong ya A kan gitu ya. A gabung semesta ya hasilnya semesta. A irisan semesta ya hasilnya A. A irisan himpunan kosong ya himpunan kosong gitu ya. Kemudian ada lagi hukum distributif. Nanti ini sekedar pengantar saja, nanti lebih lanjut akan kita coba implementasikan ya, kemana sih nanti penerapannya. Ini distributif, ya kayak Anda membayangkan A kali B tambah C kan A kali B tambah A kali C gitu ya. A gabung B dalam kurung B irisan C sama dengan A gabung B irisan A gabung C. A irisan dalam kurung B irisan C sama dengan A irisan B gabung dalam kurung A irisan C. Jadi kita membayangkan misalnya kalau waktu SMA dulu kan A kali dalam kurung B tambah C itu analoginya ya. Jadi A kali dalam kurung B tambah C kan A kali B dalam kurung tambah A kali C dalam kurung tentunya. Hukum De Morgan seperti ini nanti implementasinya nanti akan kita. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita coba yang hukum De Morgan ini banyak nanti penerapannya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini karena pertemuan pertama mungkin nggak ada tugas dulu ya. Jadi kita masih pemanasan saja dulu. Oke, itu saja pertemuan satu ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.